Halo semuanya, selamat datang kembali dalam Mobile Legends Training Ground bersama Lancelot Swordmaster. Time to witness the handsome. Lancelot adalah assassin dengan spesialitas chase dan burst. Lancelot memiliki damage serangan yang cukup besar sejak permainan dimulai. Lancelot dapat berpindah dari satu target ke target lainnya dengan cepat menggunakan skill-skillnya. Dengan penguasaan yang baik, Lancelot dapat menjadi hero dengan mobilitas luar biasa tanpa cooldown. Lancelot adalah salah satu assassin yang dapat mendominasi sejak awal pertandingan bahkan hingga mid game dan late game. Pasif Lancelot, Soul Cutter, memiliki mekanisme yang unik dan dapat memberikan peningkatan damage output dari Lancelot setiap Lancelot melakukan dash. Lancelot akan meningkatkan 10% attack-nya yang dapat di-stack hingga 3 kali. Stack dari pasif Lancelot ini dapat kalian lihat dengan indikator yang terletak di kolom status atau juga dari pedangnya yang akan bersinar saat pasif dari Lancelot ini sedang bekerja. Untuk memperoleh stack pasifnya, Lancelot dapat menggunakan skill 1, skill ultimate-nya, ataupun juga dapat didapatkan dengan mengambil Cyclone Eye yang tersebar di beberapa titik dalam pertandingan. Setiap Lancelot melakukan dash, pasif ini akan bertahan selama 4 detik. Jika Lancelot melakukan dash kembali sebelum cooldown dari pasifnya ini habis, maka Lancelot akan mendapatkan stack tambahan dan cooldown dari pasifnya akan dimulai kembali dari awal. Skill 1 Lancelot, Pincher, adalah skill yang menjadi mekanisme utama dari Lancelot untuk mengumpulkan dan mempertahankan pasifnya. Saat Lancelot melancarkan serangan menggunakan skill ini, Lancelot akan memberikan serangan ke arah yang dapat ditentukan sekaligus mendapatkan satu stack Soul Cutter. Saat Lancelot melewati lawan dengan menggunakan skill ini, dia akan memberikan damage yang disertai Sword Mark terhadap target tersebut. Saat memberikan Sword Mark, cooldown dari skill ini akan direset dan dapat kembali digunakan. Skill ini dapat bekerja terhadap semua unit yang dapat diserang oleh Lancelot kecuali turret. Jika Lancelot menyerang target yang telah memiliki Sword Mark dengan skill satunya ini untuk kedua kalinya, maka skill ini akan masuk ke dalam mode cooldown. Namun, jika serangan ini mengenai dua target sekaligus dengan satu target yang memiliki mark dan satu target tanpa mark, maka cooldown dari skill ini juga akan direset kembali. Jika dipergunakan dengan perhitungan yang baik dan berhasil melewati 3 target berbeda dengan menggunakan dash sebanyak 3 kali, maka Lancelot akan menghasilkan damage output maksimalnya. Saat dalam kondisi terjepit, Lancelot juga dapat memanfaatkan skill ini untuk melarikan diri dari pertandingan. Selanjutnya, serangan damage utama dari Lancelot, Thorn Rose. Lancelot akan memberikan serangan sebanyak 3 kali dari 3 sudut yang berbeda dengan serangan berbentuk segitiga. Setiap bayangan dari Lancelot akan memberikan damage dengan cakupan area sebesar ini. Target yang menerima serangan dari Lancelot akan mendapatkan damage yang semakin besar jika berada di area dengan cakupan yang berbeda-beda. Masing-masing pembagian skill ini menggambarkan besaran damage yang berbeda dari setiap serangan yang dihasilkan oleh Lancelot. Selain memberikan damage, skill ini juga akan memberikan efek slow yang juga akan semakin besar jika target terkena semakin banyak damage dari skill ini. Saat menggunakan Thorn Rose-nya, Lancelot akan melakukan tebasan sebanyak 3 kali secara bergantian selama melakukan serangan dengan skill ini. Dan saat menghilang ini, Lancelot tidak akan menerima damage dalam bentuk apapun, sehingga Lancelot dapat menggunakan skill ini untuk memberikan serangan terhadap lawan, sekaligus sebagai alat untuk menghindari serangan dari lawan. Skill Ultimate, Phantom Execution. Lancelot akan melakukan charge dalam waktu singkat, kemudian memberikan serangan ke arah depan dan memberikan damage yang jauh lebih besar dari skill satunya terhadap target yang dilewatinya. Saat melakukan charge dan berpindah tempat ini, Lancelot tidak dapat ditahan oleh serangan apapun, bahkan bouncing ball dari Kufra sekalipun. Berbeda dengan skill satunya, yang akan direset jika berhasil mengenai target, skill ultimate dari Lancelot ini akan masuk ke dalam mode cooldown setiap setelah digunakan. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan saat menggunakan Lancelot. Usahakan untuk selalu menggunakan skill 1 dari Lancelot sebelum menggunakan skill 2-nya untuk memberikan damage output yang lebih besar. Semakin banyak target di sekitar Lancelot, maka Lancelot dapat melakukan dash lebih banyak dan memberikan stack pasif yang lebih banyak juga.
Perhatikan untuk tidak melakukan dash terhadap beberapa target sekaligus jika memang memungkinkan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan dash berulang dan stack yang lebih banyak untuk Lancelot. Dalam kondisi yang dirasa kurang aman, sebisa mungkin meninggalkan salah satu dari kedua skill Lancelot ini dalam kondisi siap digunakan untuk memudahkan Lancelot melarikan diri jika Lancelot menerima serangan secara tiba-tiba. Kemudian, skill ultimate dari Lancelot memiliki damage yang cukup besar dan sangat efektif untuk memberikan serangan terhadap lawan. Namun, jangan pernah ragu mempergunakan skill ini untuk melarikan diri juga jika skill 1 dari Lancelot sedang dalam mode cooldown. Dalam menentukan item dari Lancelot, tentunya karena Lancelot ini assassin yang sangat direkomendasikan untuk mengisi jungle lane, maka Lancelot perlu membawa kombinasi spell Retribution dan Raptor Machete. Untuk item selanjutnya, Lancelot dapat diberikan item-item damage sebagai berikut untuk memberikan damage output maksimal. Magicsus akan memberikan cooldown skill yang lebih cepat bagi Lancelot, sedangkan Blade of Deipnosis, Endless Battle, dan Blade of Despair akan meningkatkan damage serangan-serangan kombinasi basic attack dan skill dari Lancelot. Untuk emblem, Lancelot dapat menggunakan emblem assassin dengan susunan talent seperti ini jika mengisi solo lane untuk memberikan damage yang lebih besar saat berada dalam kondisi 1 lawan 1. Atau susunan seperti ini untuk memberikan regenerasi dan movement speed tambahan jika Lancelot berhasil mengeliminasi hero lawan. Susunan seperti ini akan lebih efektif jika Lancelot dijadikan sebagai core dalam formasi hyper carry. Terima kasih telah menonton penjelasan hero Lancelot dari saya, Charles Studios. Jangan lupa subscribe ke channel Mobile Legends Bang Bang Indonesia dan tinggalkan komentar di bawah video ini.